Langit membentang luas. Awan bergerak pelan di atas deretan pegunungan. Kabut menggantung rendah, dengan sinar pagi menyinari lereng dan lembah yang hijau. Dalam keheningan ini, alam hidup dengan caranya sendiri. Sederhana, utuh, dan berjalan seperti sebagaimana mestinya. Mengalir tenang, memberi ruang bagi kehidupan. I can see it. That wave is a good 15-20 feet tall. Easy. Tsunami, tornado, badai petir, peningkatan volume air laut, banjir, kebakaran lahan dan hutan, hingga kemarau panjang. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Aktivitas tersebut menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, seperti emisi karbon kendaraan, polusi industri, kerusakan dan pembakaran hutan, hingga polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang merupakan faktor penyebab terbesar dalam perubahan iklim. Selama miliaran tahun, bumi hidup, berubah, dan berputar dalam siklus alaminya. Kita manusia baru muncul belakangan. Tapi kini, jejak kita lebih besar dari jejak alam itu sendiri. Kita telah memasuki era baru yang bernama zaman Anthropocene. Zaman ketika manusia menjadi kekuatan geologis. Anthropocene berasal dari kata anthropos yang berarti manusia. Kita bukan lagi hanya penghuni bumi, kita merupakan pengubahnya. Mulai dari revolusi industri, urbanisasi, hingga digitalisasi. Aktivitas kita membentuk planet ini lebih cepat dari proses alamiah yang pernah ada. So, welcome to the Anthropocene era, di mana kita manusia menjadi the main karakter dalam keberlangsungan lingkungan hidup. Kejadian bencana di Indonesia adalah dampak perubahan iklim. Perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan fenomena perubahan suhu dan pola cuaca yang terjadi akibat pemanasan global. Pemanasan global merupakan hasil dari banyaknya emisi gas rumah kaca di udara yang menjebak panas matahari sehingga menaikkan suhu bumi. Pemanasan global dampaknya tidak main-main loh. Yang pertama, meningkatkan krisis pangan. Perubahan iklim mempengaruhi suhu, curah hujan, dan kecepatan angin, berdampak pada ketersediaan air, kekeringan lahan, banjir, dan jasa ekosistem lainnya yang menjadi sandaran pertanian untuk menghasilkan panen makanan. Berdasarkan analisis Food and Agriculture Organization, 34 dari 51 negara mengalami krisis pangan akibat perubahan iklim ekstrim. Yang kedua, meningkatnya eco-anxiety yang merupakan penyakit mental. Albrecht dalam The Journal of Climate Change and Health menjelaskan istilah eco-anxiety sebagai tekanan mental atau kecemasan terkait dengan memburuknya kondisi lingkungan atau ekologi. Anak muda semakin lama semakin takut akan kehancuran lingkungan sebab mereka lah yang akan menjadi generasi yang merasakan dampak dari kerusakan lingkungan di masa depan. Yang ketiga, munculnya berbagai macam penyakit. Perubahan iklim memperbanyak jumlah penyakit, terutama yang ditularkan oleh vektor, seperti demam berdarah atau DBD, karena semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi breeding places nyamuk DBD. Yang keempat, menurunnya kualitas udara. Perubahan iklim meningkatkan polusi udara ozon dan kebakaran hutan yang makin besar, baik akibat kekeringan maupun ulah manusia, juga secara signifikan mengurangi kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. We are making a very significant change to the chemical constituency of the atmosphere and the oceans.
What we do now and in the next few years will profoundly affect the next few thousand years. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. The amount of carbon dioxide in the atmosphere now is 50% higher than it was in 1900. Now, in the space of one human lifetime, indeed, in the space of my life, all that has changed. If we don't protect nature, we can't protect ourselves. Ketika bumi menderita, manusia ikut menanggung akibatnya. Krisis iklim bukan soal masa depan. Ia sudah hadir di sini dan sekarang. Tapi masih banyak yang belum sadar, belum peduli, atau belum tahu harus mulai dari mana. Di tengah krisis, harapan tumbuh dari tindakan. Good Anthropocene mulai terlihat wujudnya. Di pelosok desa, di tengah kota, orang-orang mulai bangkit memperbaiki. Mereka membuktikan bahwa perubahan tidak harus besar. Pahlawan dimulai dari hal kecil. Aku, kamu, dan kita salah satunya. Pemerintah telah mendukung perwujudan Good Anthropocene melalui kegiatan E0 emisi yang ditargetkan akan terwujud pada tahun 2060. Di samping itu, kita juga berperan penting untuk mewujudkan Good Anthropocene melalui hal-hal kecil yang dapat kita mulai lakukan dari sekarang. Lebih banyak berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum seperti kereta, berkebun atau menanam tumbuhan di pekarangan rumah atau lahan yang kosong, ikut serta dalam kegiatan konservasi, contohnya di lereng mulia dan konservasi hutan mangrove,
penggunaan atau pemanfaatan panel surya, mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan NGO di bidang lingkungan, contohnya Pandawara, dan jangan lupa batasi produksi limbah dengan melakukan daur ulang sampah dan menggunakannya kembali, serta membuat kompos dari sisa makanan. Dengan melakukan beberapa upaya tersebut, bersama-sama, maka Good Anthropocene dapat diwujudkan. Bumi telah memberi segalanya, tempat tinggal, sumber daya, dan kehidupan itu sendiri. Tapi sekarang bumi sedang berbicara melalui bencana, cuaca ekstrim, dan krisis yang semakin terasa. Dan kita berada pada sebuah era di mana jejak manusialah yang membentuk wajah bumi, era Anthropocene. Kita bisa memilih terus menjadi penyebab krisis atau menjadi bagian dari solusi. Menjadi pahlawan tak selalu berarti melakukan hal besar. Karena masa depan bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bertanggung jawab. Jadi, mari jadi bagian dari perubahan, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita peduli untuk bumi, untuk kita, dan untuk masa depan. I don't want people to feel inspired by the actions that we have today. I want our leaders to take action right now. Communities who contributed the least to the climate crisis are the ones who are suffering the most. Young people, women, disabled people, people of color need to be at the table because we are the most impacted by climate inequality. And so we need leaders to listen now and to make bold propositions to address climate change. It's so important to have young people at the table because they're the leaders of today. The reason why we're out in the streets striking and marching is because the time for action is now. Just wanted to say, we love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced, and my anus is huge. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white or black. I'm a lion cub, and I'm always getting licked. Meow. How's it going? I'm a cow. You drink milk from my tits. I'm a fat fucking pig. I'm a common fungus. I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butthole. I'm a marijuana plant, I can get you fucked up. And I'm Kanye West. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth. We are the vultures, feed on the dead. We're just some rhinos, funny as heck. I'm just a giraffe once with a snack. Hippity hop, I'm a kangaroo. How about that? Up and down with you. I'm an elephant, I got junk in my trunk. What the fuck am I, clown? I'm a squirrel looking for my next nut. And I'm a